Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yakninya Ibu Elvina Yenti, SE MSI AKCA, dan Ibu Atika Amor, SE MSI. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Respina Aida, Ulfa Fadila, dan Dia Wafi. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Laporan Posisi Keuangan. Materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Dia Wafi dan Respina Aida. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang elemen laporan posisi keuangan. Elemen-elemen laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi yang pertama yaitu aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aset lancar, yang termasuk ke dalam aset lancar yaitu kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu aset tetap, yang termasuk ke dalam aset tetap yaitu peralatan, penyusutan, tanah, gedung, rumah, bangunan. Selanjutnya yaitu aset tidak berwujud. Ya, aset tidak berwujud ya contohnya yaitu goodwill, franchise, leasing. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Yang keempat yaitu investasi oleh pemilik, merupakan kenaikan aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transfer sesuatu yang bernilai dari nilai entitas lain kepada perusahaan tersebut untuk mendapatkan atau menaikkan kepentingan kepemilikan atau ekuitas di dalamnya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi investasi ini bisa juga meliputi jasa atau kepuasan atau konversi kewajiban perusahaan. Yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik, merupakan penurunan aktiva bersih sebuah perusahaan yang diakibatkan oleh pemindahan aktiva, penyediaan jasa, atau penciptaan kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu yang keenam, laba komprehensif, merupakan perubahan ekuitas atau aktiva bersih sebuah entitas selama suatu periode dan diakibatkan oleh transaksi dan kejadian lain yang bukan bersumber dari pemilik. Yang ketujuh yaitu pendapatan, merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk masukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, beban, merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar
atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya yaitu keuntungan, merupakan kenaikan ekuitas atau aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi periferal atau insidental dan dari semua transaksi serta kejadian lainnya dari situasi yang mempengaruhi perusahaan selama satu periode kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi kepada pemilik. Selanjutnya yaitu kerugian, merupakan ekuitas atau aktiva bersih sebuah perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi periferal atau insidental dari semua transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi perusahaan selama suatu periode kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Klasifikasi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang menyajikan ringkasan yang terstruktur mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Aset dan liabilitas diklasifikasikan suatu cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk dapat mengevaluasi struktur modal, entitas, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan. Sehingga aset dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi entitas. Menurut PSAK 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas menyajikan aset sebagai aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi terpisah dalam laporan posisi keuangan. Berikut penjelasannya. 1. Aset. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar menurut PSAK 1 Revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas mengklasifikasikan sebagai 1. Jika aset dapat digunakan dalam siklus operasi normal. 2. Aset dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. 3. Aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Klasifikasi aset lancar. 1. Kas dan setara kas. 2. Sekuritas perdagangan. 3. Piutang. 4. Persediaan. 5. Biaya dibayar di muka. 2. Aset tidak lancar. Aset yang tidak termasuk dalam kriteria aset lancar maka diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset tidak lancar sebagai berikut. 1. Investasi jangka panjang. Penanaman modal yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu periode mendatang. Klasifikasi investasi jangka panjang yaitu surat-surat berharga, aset berwujud yang tidak digunakan dalam operasi, investasi dalam dana. 2. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi entitas seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, perabotan kantor, dan lain-lain. 3. Aset tak berwujud merupakan aset tanpa wujud fisik yang berbentuk instrumen keuangan seperti hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill. 4. Aset lain yang bersifat tidak lancar, yaitu aset yang tidak bisa dikelompokkan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau aset tak berwujud, maka dikelompokkan sebagai aset lain-lainnya. 2. Liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek. Liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. 2. Liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. 3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Entitas tidak dimiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh liabilitas jangka pendek: utang dagang, utang wesel, utang bunga, utang gaji, utang listrik, utang bank, dan utang bonus. Liabilitas yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, hutang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang.
3. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Struktur ekuitas di laporan posisi keuangan bergantung pada bentuk badan usaha entitas tersebut. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, yaitu tentang format laporan posisi keuangan. Secara umum ada dua bentuk laporan posisi keuangan. Yang pertama bentuk akun, yang kedua bentuk laporan. Yang pertama yaitu bentuk akun, yang mana penyajian bentuk akun ini, yang penyajiannya itu berdampingan antara kiri dan kanan. Yang mana pada sebelah kiri yaitu bagian aset dan sebelah kanan yaitu bagian liabilitas dan ekuitas. Pada bagian aset dimulai dulu pada aset lancar dan yang seterusnya aset tidak lancar. Pada bagian liabilitas dimulai dulu pada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan terakhir yaitu ekuitas. Yang kedua yaitu bentuk laporan. Bentuk laporan yaitu bentuk yang berjejeran mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang mana pada aset terlebih dahulu dimulai yaitu dari aset lancar. Yang kedua yaitu aset tidak lancar. Dan liabilitas dimulai dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ekuitas. IFRS juga menyajikan format laporan posisi keuangan yang bentuknya itu berdampingan antara posisi kiri dan posisi kanan. Pada posisi kiri yaitu bagian aset yang dimulai dari aset tidak lancar dan aset lancar. Pada posisi kanan yaitu bagian dimulai dulu dari ekuitas, seterusnya yaitu liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu tentang pengungkapan atas laporan posisi keuangan. Entitas dapat mengungkapkan laporan posisi keuangan atau melalui catatan atas laporan posisi keuangan yang sudah disajikan dalam PSAK, yang mana pos-posnya itu sudah disajikan. Misalnya yang pertama seperti piutang, yaitu piutang usaha dengan pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak yang berelasi. Yang kedua contohnya yaitu seperti persediaan, yang mana persediaan yang sudah disubklasifikasikan, seperti yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan dalam proses, dan yang ketiga persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu seperti aset tetap, yang mana aset tetap sudah disubklasifikasikan seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Pengungkapan ini bukan hanya dapat dilakukan pada laporan posisi keuangan, tetapi juga dapat dilakukan melalui catatan atas laporan keuangan. Misalnya seperti saham, seperti hak paten, seperti hak cipta, dan lain sebagainya. Hal seperti itu dapat diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.